Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrina Aurelia Eka Brilian dengan NIM 251252544. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi lipid. Yang pertama, pendahuluan. Lipid adalah kelompok senyawa organik biomolekul yang secara kimia bersifat hidrofobik atau tidak sukar air atau amfipatik yang memiliki bagian yang sukar air dan tidak sukar air. Istilah lipid berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos yang berarti lemak. Lipid bukan merupakan polimer sejati seperti protein atau asam nukleat, melainkan sekelompok molekul yang disatukan oleh sifat kelarutannya, yaitu larut dalam pelarut organik nonpolar seperti eter, kloroform, benzena, dan aseton, dan tidak memiliki larut atau sulit larut dalam air. Secara kimiawi, lipid sebagian besar tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang selanjutnya, klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid dibagi menjadi tiga. Yang pertama, lipid sederhana. Ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contohnya A. Trigliserida, yaitu lemak dan minyak. Bentuk ester asam lemak dengan gliserol. B. Lilin. Bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua, lipid kompleks. Ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. A. Fosfolipid. Lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya, gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosin. Yang B, glikolipid atau glikosphingolipid, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosin, dan karbohidrat. Yang C, lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga, lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Yang selanjutnya, struktur lemak. Pada gambar di bawah menunjukkan dua struktur. Yang pertama, struktur asam lemak jenuh. Seluruh rantai karbonnya dihubungkan oleh ikatan tunggal. Karena hanya memiliki ikatan tunggal, setiap atom karbon jenuh atau terikat penuh dengan hidrogen. Sifat fisiknya umumnya berbentuk padat pada suhu ruangan. Pada gambar yang kedua merupakan asam lemak tak jenuh tunggal. Terdapat satu ikatan rangkap dua di antara atom karbon dalam rantainya. Keberadaan ikatan rangkap ini membuat jumlah atom hidrogen lebih sedikit dibandingkan versi jenuhnya. Sifat fisik biasanya berbentuk cair pada suhu ruangan. Identifikasi lipid yang pertama yaitu uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji, apakah termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Dengan menggunakan reaksi iod hub digunakan sebagai indikator perubahan. Asam lemak yang diuji ditambah kloroform sama banyaknya. Tabung dikocok sampai larut. Setelah itu, tetes demi tetes reaksi iod hub dimasukkan ke dalam tabung sambil dikocok dan perubahan warna yang terjadi terhadap campuran diamati. Asam lemak jenuh dapat dibedakan dari asam lemak tidak jenuh dengan cara melihat strukturnya. Asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan ganda pada gugus hidrokarbonnya. Reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah asam lemak, lalu warna kembali lagi ke warna awal kuning bening. Warna merah yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Trigliserida yang mengandung asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap dapat diadisi oleh golongan halogen. Pada uji ketidakjenuhan, reaksi iod hub akan mengoksidasi asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap pada molekulnya menjadi berikatan tunggal. Warna merah muda yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi iod hub. Yang selanjutnya, contoh uji ketidakjenuhan minyak kelapa dan margarin.
Pada gambar di bawah menunjukkan dua sampel, yaitu minyak kelapa yang mengalami perubahan warna. Sebelumnya berwarna kuning bening dan sesudahnya pink bening, kemudian putih bening. Keterangannya jenuh. Dan yang kedua, sampel margarin tidak mengalami perubahan warna karena tetap berwarna kuning. Keterangannya tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triasil gliserol dengan 80–85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda. Sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Identifikasi lipid yang selanjutnya adalah uji akrolin. Dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak minyak yang menghasilkan aldehid akrilat atau akrolein. Uji akrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen pendehidrasi atau KHSO4 yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terdehidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal sebagai akrolein yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Pada gambar di bawah ini menunjukkan gambar yang sama seperti slide sebelumnya, yaitu sampel minyak kelapa mengalami perubahan warna yang bersifat jenuh. Yang kedua, margarin tidak mengalami perubahan warna yang bersifat tidak jenuh. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan margarin. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolein. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tengik menyengat setelah dilakukan uji akrolein. Ketengian dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengikan juga terjadi bila triasil gliserol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Selanjutnya, uji reaksi pada lipid. Reaksi hidrolisis lemak dapat terjadi bila ada air dan pemanasan. Hidrolisis lemak dapat terjadi pada lemak jenuh atau tidak jenuh. Mula-mula, lemak akan terhidrolisis membentuk gliserin dan asam lemak bebas. Kemudian akan terjadi reaksi lanjutan yang menyebabkan pemecahan molekul gliserin dan asam lemak bebas. Dengan dipicu proses pemanasan lemak atau trigliserida, terhidrolisis membentuk asam lemak bebas dan gliserol. Pada suhu pemanasan terlalu tinggi, ikatan pada gliserin dapat pecah, sehingga menyebabkan lepasnya dua molekul air dan membentuk senyawa akrolein. Akrolein bersifat volatil dan membentuk asam yang dapat mengiritasi mata. Selanjutnya, reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi adisi hidrogen ke dalam rantai asam lemak tidak jenuh pada sisi karbon yang mengandung ikatan rangkap. Reaksi hidrogenasi mengubah lemak tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Reaksi hidrogenasi akan dipercepat dengan proses pemanasan dan adanya katalisator misalnya nikel. Reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan terjadi apabila lemak, misalnya gliseril palmitat atau tripalmitin, dipanaskan dengan adanya alkali atau sodium hidroksida yang menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam Na-palmitat dan gliserin. Garam asam lemak berantai panjang ini disebut sabun sehingga reaksinya disebut reaksi penyabunan. Yang selanjutnya, reaksi esterifikasi. Minyak dan lemak merupakan ester yang dibentuk dari gliserol dari asam lemak dan terkadang dengan gugus hidroksil. Suatu ester dapat dibentuk secara langsung antara asam karboksilat dengan alkohol yang disebut reaksi esterifikasi, yang bertujuan untuk mengubah asam lemak dari trigliserida dalam bentuk ester. Reaksi ini dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut interesterifikasi, yaitu pertukaran ester yang didasarkan atas prinsip transesterifikasi Friedel-Crafts. Sehingga, melalui prinsip ini, hidrokarbon rantai pendek dalam asam lemak dapat mengikatkan bau yang tidak enak. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami pakai.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.